Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kebaikan, sehingga pada hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjidnya ini dalam rangka beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, yakni mengerjakan salat Jumat berjamaah. Dan untuk itulah kita diciptakan di atas muka bumi ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian jika kita bersyukur, maka akan Allah tambah nikmat untuk kita. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, tidak mau patuh, tidak mau taat, maka tunggulah azab yang sangat pedih. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan memperbanyak amal soleh, mengerjakan perintah-perintah Allah, kemudian kita menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan mulia yang kali ini, kita akan membahas satu sifat, satu akhlak yang terpuji, yang sering dianggap sepele, bahkan ditinggalkan pada saat-saat ini. Padahal sifat ini adalah perhiasan iman. Sifat ini adalah sifat malu atau al-haya.
Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Malu adalah bagian dari iman. Dalam hadis lain, beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Malu tidak datang kecuali membawa kebaikan. Ma'asyiral muslimin, sifat malu yang dimaksud bukan malu yang membuat kita lemah atau tidak percaya diri. Tetapi sifat malu yang dimaksud adalah malu berbuat dosa, malu melanggar perintah Allah Azza wa Jal, malu meninggalkan kewajiban. Inilah malu yang terpuji. Ma'asyiral muslimin, di zaman sekarang banyak orang yang kehilangan sifat malu ini. Tidak malu dia membuka aurat, tidak malu berkata kasar dan kotor, tidak malu makan uang haram, hasil korupsi, mencuri, merampas hak orang lain, kemudian menzolimi orang lain. Tidak malu berbuat maksiat secara terang-terangan. Padahal dahulu para salafus soleh sangat menjaga sifat malu. Dikisahkan tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat pemalu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan karena kuatnya sifat malunya. Lihatlah ma'asyiral muslimin, sifat malu bukan kelemahan, tapi suatu kemuliaan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat juga, malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya sifat malu. Beliau berkata, "Malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu." Para sahabat bertanya, "Bagaimana itu?" Beliau menjelaskan, "Menjaga kepala kalian dan apa yang ada di dalamnya," maksudnya fikiran kalian. Kemudian menjaga perut kalian dan apa yang masuk ke dalamnya, mengingat kematian dan kehancuran. Sifat malu bukan sekedar perasaan, tapi terlihat dalam tingkah laku. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah malu saat berbuat dosa. Suatu ketika beliau berkata, seorang mukmin menggabungkan antara rasa takut dan rasa malu. Jika ia berbuat dosa, ia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, ma'asyiral muslimin, bukan tidak pernah salah, tapi dia malu untuk terus-menerus berbuat kesalahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat malu itu ada dua, yakni malu kepada Allah, tidak berani berbuat maksiat, selalu merasa diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun, menjaga diri dari dosa. Kemudian malu kepada manusia, menjaga adab, tidak berkata sembarangan, menyakiti orang lain, berkata kotor, berkata kasar, kemudian tidak berbuat yang memalukan. Namun ingat, jangan sampai malu yang salah. Malu bertanya, apalagi soal agama, ini malu yang salah. Kemudian malu belajar agama. Kemudian malu untuk berbuat amal soleh atau kebaikan. Itu bukan malu yang terpuji, tetapi justru penghalang diri dari kebaikan.
Masyarul muslimin, seseorang yang memiliki rasa malu, dia akan menjaga lisannya, dia akan menjaga matanya, pandangannya, dan dia akan menjaga perbuatannya. Karena dia sadar Allah Al-Basir, Maha melihat, selalu melihat kapanpun dan dimanapun. Mari kita tanamkan kembali sifat malu dalam diri kita. Malu ketika kita meninggalkan solat, malu ketika kita bermaksiat, malu ketika kita lalai mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena jika rasa malu itu hilang dari diri kita, maka hilang pula kebaikan dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang seperti ini. Sebagai renungan ma'asyiral muslimin, ketika kita sendirian, tidak ada manusia yang melihat kita, tidak ada yang menegur kita, masihkah kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Saat tangan kita ini mulai berbuat dosa, saat mata kita ini mulai melihat yang haram, saat lisan kita ini berkata yang menyakitkan, apakah hati kita bergetar karena malu? Atau justru merasakan nikmat, merasa aman karena tidak ada yang tahu? Padahal kita tahu semuanya Allah Maha melihat, Allah As-Sami', Maha mendengar. Padahal Allah Al-Alim, Maha mengetahui semuanya. Kalau rasa malu sudah hilang, maka seseorang akan terjerumus ke segala dosa tanpa ada remnya. Kenapa ini berbahaya ma'asyiral muslimin? Yakni tidak malu kepada manusia. Orang seperti ini akan berani dia berbuat maksiat terang-terangan, tidak peduli aib, hilang harga dirinya, kehormatan dirinya. Padahal manusia saja kita segani, masa kepada Allah Sang Maha Pencipta, Maha Mulia, kita tidak segan. Kemudian tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang lebih berat. Allah selalu melihat, tetapi tetap juga berani berbuat dosa, tetap juga mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap juga meremehkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah tidak mengawasinya. Padahal Allah berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dalam surah Ghafir ayat 19. Masyarul muslimin, ciri orang yang masih punya rasa malu, yakni dia malu berbuat dosa walau dia sedang sendirian. Kemudian dia malu meninggalkan solat. Kemudian dia malu berkata sembarangan, apalagi berkata yang kotor. Kemudian dia malu jika Allah melihatnya dalam keadaan maksiat. Kalau kita masih malu mengupload, meng-share aib kita di depan manusia, tapi tidak malu bermaksiat di hadapan Allah, berarti ada yang salah di dalam hati kita. Rasa malu adalah cabang iman. Semakin kuat iman, semakin tinggi rasa malu. Kalau malu itu hilang, yang tersisa hanya nafsu yang tanpa kendali. Kalau ma'asyiral muslimin, malulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita di hadapan manusia yang sering kita jaga, tapi malu kepada Allah sering kita lupakan. Kita takut dipandang remeh,
dipandang buruk di hadapan manusia, tapi kita tidak takut dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang hina. Inilah yang perlu kita renungkan. Kalau rasa malu kepada Allah masih hidup di dalam hati kita, insya Allah kita akan bisa menjaga diri kita. Tapi kalau rasa malu sudah mati, maka dosa akan menjadi biasa, maksiat akan terasa ringan. Mari kita hidupkan kembali rasa malu dalam hati kita sebelum datang suatu hari nanti di mana semua keburukan kita, semua aib kita dibuka tanpa tersisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati kita dengan iman, dengan rasa malu, serta menjadikan kita hamba yang selalu menjaga diri dari dosa dan maksiat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ja'al biladana baldatan tayyibatan wa rabban ghafura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi